Selamat pagi semua jemaat IFJF Cimahi. Mari kita sama-sama mau memuji Tuhan. Mari kita mau satukan hati kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh dalam keadaan sehat dimanapun kami berada di rumah-rumah kami Bapa. Sebentar kami mau meninggikan Engkau, kami memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Biar ibadah ini Engkau yang memimpin dari awal sampai akhir Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Engkau lebih lagi. Haleluya, amin. Mari saudara kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mau angkat tangan kita mau bersorak bagi Dia. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Close to you.
siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kita barusan saja telah memuji menyembah Tuhan di dalam ibadah Minggu online ini. Dan sekarang saatnya kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini kiranya boleh bisa memberkati saudara semua di rumah di dalam menjalani hari-hari kita, sehingga saudara tetap kuat, tetap percaya kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, bahkan semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin membawa firman Tuhan, berbicara tentang ketekunan, tentang daya tahan, dan tentang iman. Kita sama-sama buka di 2 Korintus 4. Di 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya ke-18. Tapi saya akan bacakan dimulai ayat yang ke-7, nanti loncat langsung ke ayat yang ke-16. Siap saudara? Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ayat 16 langsung loncat. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang kelihatan, yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti pernah mengalami penderitaan, cobaan, atau pergumulan dalam kehidupan. Hanya tidak semua orang dapat keluar dengan baik dari permasalahan itu, atau keluar sebagai pemenang dalam permasalahan itu. Nah, hari ini saudara, saya ingin menyampaikan, melihat dari kesaksian Paulus dari suratnya di 2 Korintus 4 ayat 7 dan sampai 18 ini saudara, supaya kita melalui belajar dari kebenaran atau kesaksian Paulus ini, kita bisa keluar atau dapat menyelesaikan setiap pergumulan demi pergumulan dan keluar sebagai pemenang. Yesus mengatakan bahwa di dalam dunia ini orang-orang percaya, dia menyampaikannya kepada muridnya di Yohanes 16 ayat ke-33, bahwa di dalam dunia ini kamu akan menderita. Yesus mengatakan, tapi percayalah bahwa aku telah mengalahkan dunia. Nah, yang dimaksud dengan dunia ini saudara, adalah dengan semua yang terjadi dalam kehidupan kita, berbicara tentang permasalahan, berbicara khususnya juga tentang maut. Ya, jadi setiap orang percaya di dalam menjalani kehidupannya, yang Yesus katakan pikulah salib, ya ikut aku, itu orang-orang percaya pasti keluar sebagai pemenang. Seperti yang Yesus katakan tadi, bahwa aku telah mengalahkan dunia. Nah saudara, untuk itu saudara, kita sebagai orang percaya di dalam perjalanan kehidupan ini, ya yang berapa lamanya kita tidak tahu, tapi yang jelas seumur hidup kita, selama kita mengiringi Yesus Kristus, itu anggaplah ini sebagai kita dalam hidup ini, dalam menjalani ini sebagai pelari maraton. Ya, pelari maraton adalah berlari dengan jarak yang jauh.
Ya, standarnya itu adalah 42,5 km. Jadi jarak yang sangat jauh. Ya, bukan seperti pelari cepat, ya 100 meter, 200 meter, atau 400 meter. Tapi kita berlari itu sejauh 42 km. Nah, di dalam kaitannya dengan perjalanan kehidupan kita, jelas perjalanan kita, lari kita ini, ya yang tadi saya umpamakan, saya ingin mengajak kita semua menjalani hidup seperti pelari maraton, itu sepanjang kehidupan kita. Kita berlari ini, kita berjalan ini, yang di dalamnya penuh ada petualangan-petualangan di mana kita menghadapi kehidupan, di mana di dalamnya ada penderitaan, ada pergumulan dan lain sebagainya. Yang kemungkinan akan membuat kita lemah, yang kemungkinan akan membuat kita mungkin undur. Nah, kita tidak bisa demikian. Kita harus tetap tekun di dalam menghadapi perjalanan hidup ini, karena memang tadi dikatakan oleh Yesus bahwa di dalam dunia kamu akan menderita. Kita harus memiliki kekuatan daya tahan untuk kita tetap berdiri, untuk kita tetap di dalam Tuhan, dan itu semua harus ditopang dengan iman. Saudara, untuk itu saudara, seperti pelari maraton ini. Pelari maraton ini jelas dia harus memiliki ketekunan. Dia harus memiliki daya tahan, dia harus memiliki semangat. Ya, semangat untuk tetap berlari, semangat untuk menyelesaikan tugasnya di dalam menyelesaikan larinya selama 42 km ini. Jadi jelas nih saudara, pelari maraton ini dilatih dengan cara yang berbeda, tidak seperti pelari sprinter atau pelari cepat. Pelari cepat mungkin diutamakan adalah kekuatan ototnya, juga kecepatan. Tetapi kalau pelari maraton jelas dia harus tekun, ya, dia harus memiliki daya tahan sehingga otot-ototnya pun harus lentur, dan mental yang kuat supaya dia tetap semangat. Sekalipun mungkin sudah lelah, ada jalan yang nanjak, dia tetap harus stabil larinya supaya dia bisa menyelesaikan perlombaan itu. Nah saudara, untuk itu saudara, kita melihat dari apa yang terjadi dengan Paulus. Nah saya akan bacakan di ayatnya yang ke-8. Dalam segala hal di 2 Korintus 4, kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian di dalam tubuh kami. Kita melihat di sini saudara, Paulus sebagai saksi Kristus, sebagai pemberita Injil, dia di dalam pelayanan itu mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Tapi dia mengatakan bahwa di dalam tubuhnya, karena dia percaya kepada Tuhan, ada kekuatan yang melimpah-limpah yang berasal dari Allah. Itulah yang memampukan dia untuk tetap bertekun di dalam tugas pelayanannya. Dia memiliki daya tahan, sekalipun tadi dikatakan bahwa sekalipun katanya dia ditindas namun tidak terjepit, kehabisan akal namun tidak putus asa, dianiaya namun tidak ditinggalkan, dihempaskan namun tidak binasa, saudara, karena dia memiliki daya tahan. Selanjutnya dia memiliki iman, karena dikatakan begini saudara, di ayat yang ke-18 dikatakan, dia dikatakan bahwa dia itu di dalam tugas itu dia tidak memperhatikan yang kelihatan, atau dia tidak tergoda dengan apa yang terjadi dengan dirinya. Kenapa? Karena dia melihat yang tidak kelihatan, yaitu yang tidak kelihatan, yaitu yang kekal. Jadi luar biasa saudara kalau kita melihat ini. Dikatakan selanjutnya saudara, sekalipun maut itu giat di dalam tubuhnya, di dalam kehidupannya saudara, dia tetap tekun, dia tetap memiliki daya tahan, karena dia tahu penderitaan yang dia alami itu bila dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dia terima kelak, itu tidak bisa dibandingkan. Jadi 3 hal yang dimiliki oleh Paulus, dia tekun, dia memiliki daya tahan, dan dia memiliki iman. Artinya dia memiliki cara pandang yang berbeda dengan imannya ini saudara. Nah saudara, jadi kalau kita melihat ini saudara, kenapa sih Paulus itu bisa memiliki ketekunan? Saudara, pertama karena dia menyadari
bahwa ketika dia dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, bahwa dia akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Yesus mengatakan di dalam dunia ini kamu menderita. Petrus pun mengatakan tentang penderitaan di dalam suratnya, di surat Petrus dia mengatakan tentang penderitaan yang akan dialami oleh setiap orang percaya. Jadi kita, saudara dan saya, kalau saat ini pun ada pergumulan-pergumulan karena iman, atau mungkin saudara karena pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan saudara, itu adalah hal yang biasa. Yakobus mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan jika kamu menderita atau kamu di dalam ujian pencobaan. Yakobus 1 dikatakan demikian. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Nah saudara, Paulus tadi saya katakan, kenapa dia memiliki ketekunan, daya tahan dan iman tetap luar biasa? Karena dia tahu bahwa ikut Tuhan itu menderita. Karena dia tahu penderitaan itu adalah konsekuensi dari dia sebagai saksi Tuhan. Inilah yang membuat dia menang. Demikian juga kita, saudara dan saya. Kita harus memiliki pandangan demikian. Karena sekali lagi saudara, tidak ada yang imun terhadap penderitaan atau tidak ada yang imun terhadap permasalahan atau pergumulan dalam kehidupan. Untuk itu, kalau kita ingin memiliki ketekunan, kita harus memiliki pemahaman dulu. Pemahaman yang benar dulu. Ya, Yakobus mengatakan begini saudara. Tadi saya akan baca ulangi lagi. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah setelah kita mengerti nih, sebagai orang percaya atau sebagai manusia, itu tidak pernah luput dari penderitaan. Tidak bisa luput dari penderitaan, tidak bisa luput dari permasalahan, tidak bisa luput dari pergumulan kehidupan. Pergumulan kehidupan itu selalu ada. Bahkan mungkin akan membawa penderitaan yang cukup lama. Yang akibat dari mungkin keputusan kita, atau seperti saat ini saudara, yang akibat kesalahan-kesalahan manusia sehingga terjadi virus corona ini. Atau berbagai akibat-akibat dari ulah manusia sehingga kita mau tidak mau seluruh dunia mengalami akibatnya itu. Bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun atau mungkin lama. Semua itu saudara, kita tidak bisa kebal terhadap masalah itu. Nah kalau kita memahami itu saudara, kita harus memiliki respon yang benar terhadap pergumulan ini. Nah respon yang benar itu bagaimana? Respon yang benar adalah saudara, tadi seperti tadi yang pertama itu bahwa kita menyadari bahwa penderitaan pergumulan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Tapi saudara harus tahu, di tengah penderitaan, di tengah pergumulan itu selalu ada harapan. Amin. Sekali lagi saya katakan, penderitaan apapun yang terjadi, pergumulan apapun yang terjadi, masalah apapun yang terjadi, di sana selalu ada pengharapan. Jadi orang percaya harus memiliki pemahaman demikian. Kalau tidak memiliki pemahaman demikian, kita nggak bisa bertekun. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa kita harus berbahagia apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab katanya kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu, jadi pencobaan, permasalahan, penderitaan, pergumulan itu terhadap iman kita itu akan menghasilkan ketekunan. Tapi itu akan menghasilkan ketekunan jika kita faham bahwa pertama, bahwa kita manusia tidak luput dari permasalahan-permasalahan tersebut yang mengakibatkan penderitaan, pergumulan yang berat, panjang atau sebentar pergumulan itu. Nah saudara, respon yang benar selanjutnya adalah kita tetap harus mengucap syukur. Dikatakan adalah anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Nah kalau kita tidak bisa mengucap syukur di dalam masalah ini, kita tidak bisa saudara bertekun. Kita bertekun karena kita mengerti
bahwa inilah panggilan saya. Inilah bagian dari panggilan saya sebagai ikut Tuhan. Orang bisa kompromi dengan berbagai hal untuk keluar dari permasalahannya sehingga dia mungkin penderitanya tanda petik tidak lama. Tapi kita harus tetap bertahan dengan iman kita, dengan keteguhan iman kita. Sehingga kita tetap taat sekalipun ada kesempatan-kesempatan, tapi kesempatan itu mungkin tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan kalau kita ambil untuk keluar dari permasalahan. Sehingga kita tetap bertahan, saya tidak akan mau mengambil kesempatan itu untuk mengubah kehidupan saya, untuk saya bisa keluar dari permasalahan ini. Karena cara itu adalah salah. Itu membuat mungkin akan sedikit lebih lama kita keluar dari masalah itu, saudara. Itu adalah penderitaan atau resiko daripada kita sebagai orang percaya. Nah, kalau kita mengerti ini, respon kita pun akan benar. Nah, respon yang benar itu sekali lagi, kita bisa mengucap syukur. Kita harus tetap berdoa. Kita tetap harus memuji Tuhan. Ya, kita harus tetap pegang janji-janji Tuhan. Kita harus tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Seperti tadi dikatakan, Paulus yakin sekali bahwa ada kekuatan yang melimpah-limpah di dalam kehidupan dia, di dalam menghadapi setiap penderitaan atau permasalahan atau pergumulannya. Demikian juga kita, saudara dan saya. Saudara dan saya memiliki satu kekuatan yang maha besar, yang luar biasa, yang datangnya dari Allah, yang menyanggupkan kita untuk kita memiliki respon yang benar, di mana respon benar itu akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan, kenapa bertekun? Karena kita tahu ini adalah bagian kita. Kita bertekun karena kita percaya di tengah penderitaan, pergumulan kehidupan, di sana tetap ada harapan. Sehingga kita tetap bertekun. Saya akan tekun ini. Saya akan ikuti dengan cara-cara Tuhan. Nah, saya akan bacakan di Roma 5, dikatakan begini, ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Sama dengan nasihat Yakobus. Dia katakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Paulus mengatakan kita malah berbangga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan terjadi kalau kita paham bahwa setiap orang tidak imun atau tidak kebal terhadap masalah. Tapi kita berbeda, saudara. Penderitaan itu adalah bagian daripada panggilan kita sebagai orang percaya. Dan akhirnya untuk kita bisa tekun, karena kita juga memang memiliki cara pandang yang berbeda di dalam menghadapi setiap permasalahan. Yaitu dengan tetap mengucap syukur, kita tetap berdoa, memegang janji Tuhan. Bahkan kita bisa memuji Tuhan di tengah-tengah penderitaan kita. Selanjutnya, saudara, di ayat yang keempat Roma 5 dikatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, saudara. Ketekunan menimbulkan tahan uji, saudara. Karena ada berkat yang luar biasa ketika kita, saudara dan saya bertekun, sehingga saudara dan saya bisa memiliki daya tahan. Daya tahan karena saudara kita respon sehingga kuasa Tuhan itu bisa bekerja dengan luar biasa, dengan bebas di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak menghalangi kuasa Tuhan bekerja. Karena kita tekun, karena kita paham bahwa ini adalah bagian daripada penderitaan kita. Upah dari ketekunan, saya akan mundur dulu sebentar, saudara. Kita melihat upah daripada ketekunan atau berkat daripada ketekunan itu, saudara, di Yakobus 5, saya jadi mundur dulu sebelum lanjutkan daya tahan, ada yang tadi kelewat. Ada berkat dari ketekunan. Di Yakobus 5 ayat 11 dikatakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia itu mereka yang bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan kamu tahu bahwa apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi di Yakobus 5 ayat 11 dikatakan bahwa kami menyebut mereka berbahagia itu mereka yang bertekun. Jadi ketika kita bertekun, Yakobus mengatakan kami berbahagia mereka yang bertekun. Nah, kita lihat siapa yang bertekun sehingga memiliki kebahagiaan atau berkat, mendapatkan berkat, yaitu Ayub. Ayub setia kepada Tuhan di dalam menghadapi setiap pergumulan yang maha dahsyat. Pergumulan yang mungkin sampai melewati batas-batas manusia, kekuatan manusia. Tapi dia setia. Dia tetap taat.
dia tetap menyembah Tuhan, dia tetap percaya kepada janji Tuhan. Sehingga di akhirnya dikatakan, di pasal ke-42 dikatakan bahwa Ayub itu, saudara, diperintahkan Tuhan untuk mendoakan sahabat-sahabatnya. Karena sahabat-sahabatnya dianggap salah oleh Tuhan, menyalahartikan tentang penderitaan yang dialami oleh Ayub. Selanjutnya, Ayub diberkati 2 kali lipat daripada apa yang telah dia miliki sebelumnya. Dahsyat. Dia memiliki anak-anak yang cantik dikatakan demikian. Dan selanjutnya, saudara, Ayub diberkati dengan umur panjang. Dia bisa melihat sampai keturunannya yang keempat. Nah, berkat daripada kalau kita bertekun itu, saudara, pada saat kita menghadapi pergumulan atau penderitaan, ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Kenapa? Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Oh, saudara, mari kita bertekun di dalam pergumulan yang sedang kita hadapi. Kalau saudara sedang mengalami pergumulan apapun, yuk kita bertekun. Pertama, pahami. Saudara, pahami bahwa manusia tidak kebal dari masalah. Manusia pasti memiliki pergumulan. Selanjutnya, responlah yang dengan benar. Ketika menghadapi pergumulan, jangan mengutuki. Saudara, ada pertanyaan-pertanyaan diajukan kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Itu, saudara, kadang kita nggak bisa, kadang jawabannya kita tidak bisa kita temukan dari pertanyaan-pertanyaan itu. Saudara, respon yang baik dalam menghadapi ketekunan, karena ada berkat yang luar biasa. Amin. Selanjutnya berbicara tentang daya tahan, seperti tadi pelari maraton, saudara. Ada saatnya di dalam perjalanan kehidupan ini kita akan mengalami masalah yang berat. Kalau kita tidak memiliki daya tahan, kita bisa meninggalkan Tuhan. Mungkin kita tidak meninggalkan Tuhan dalam pengertian kita pindah keyakinan. Tapi kita bisa malas berdoa, kita bisa malas membaca firman, kita bisa malas bersekutu. Kita mungkin keluar dari mulut kita hanya ketidakpercayaan, keluhan-keluhan dan keluhan saja di dalam kehidupan kita. Ingat, saudara, di dalam perjalanan kehidupan ini ada masa-masanya kita mengalami hal yang begitu berat. Bahkan ketika kita berdoa, yang datang malah semakin berat. Seperti pelari maraton, saudara. Kalau dia tidak memiliki daya tahan, dia nggak akan nyampe tuh sampai 42 km. Mungkin di kilometer 20 dia sudah jatuh. Dia harus memiliki daya tahan. Dia harus memiliki daya tahan. Supaya dia bisa menyelesaikan pertandingan itu dengan baik. Supaya dia bisa mencapai garis akhir. Ada rasa haus. Ada mungkin nafas yang tersengal-sengal karena jalan nanjak. Itu harus dipersiapkan. Seperti pelari maraton, dia harus siap. Demikian juga kita dan saudara dan saya. Nah, Roma 5 ayat yang keempat dikatakan, ketekunan menimbulkan tahan uji. Setelah kita tekun, kalau kita benar respon kita dengan mengucap syukur di dalam menghadapi setiap permasalahan, itu pasti akan menghasilkan daya tahan. Nah, daya tahan inilah justru, saudara, ketika masalah itu semakin berat, kita akan hadapi itu, saudara, bukan hanya sekedar bertahan saja. Kita buka, saudara, di 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8 dikatakan begini, saudara. 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 itu berbicara tentang bagaimana iblis itu, katakan begini. Waspadalah bahwa iblis itu ada di sekelilingmu, ia mengaum-ngaum, dikatakan demikian. Dia akan menelan setiap orang yang bisa ditelannya, jelas. Jadi waspadalah, berjaga-jagalah bahwa iblis berjalan mengelilingi kamu dan siap untuk menelan kamu. Nah, di ayat yang ke-9 dikatakan begini, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Nah, jadi saudara, ketika permasalahan itu dalam pergumulan yang rasanya berat, kita berdoa, kita mungkin sudah berpuasa, tapi yang datang justru kemungkinan mungkin semakin berat, saudara.
Di situ kita harus waspada. Pada saat itu atau mungkin dalam keseharian kita, iblis itu berjalan terus mengelilingi kita untuk dia siap untuk menelan setiap orang yang bisa ditelannya. Artinya bisa telan yang pada saat itu dia tidak memiliki daya tahan. Akibat dia tidak bertekun. Akibat karena dia tidak memiliki respon yang benar ketika menghadapi permasalahan. Nah, orang itu siap ditelan. Tapi kalau ketika kita sudah bertekun, kita memiliki daya tahan, saudara. Daya tahan inilah yang memampukan kita, saudara. Stamina yang kuat inilah, saudara, yang membuat kita bisa bertahan menghadapi serangan musuh. Tapi bahkan dikatakan di ayat yang ke-9, dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa saudaramu di seluruh dunia juga menanggung penderitaan yang sama. Saudara, jadi Petrus menasihatkan untuk setiap orang percaya, untuk saudara berhati-hati, waspadalah, dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadarlah, jadi sadar kita. Waspada terhadap serangan iblis yang akan mengatakan seperti apa yang dialami Ayub. Dia mendapatkan nasihat dari sahabat-sahabatnya, nasihat-nasihat yang tidak benar, membuat dia sudah marah. Demikian juga kita, ketika kita dalam menghadapi pergumulan, kita memiliki respon yang salah sehingga kita tidak bertekun di dalamnya, kita malah menggerutu, akhirnya daya tahan kita lemah, turun. Akhirnya kita mengikuti nasihat si jahat. Nah, ketika kita mengikuti nasihat si jahat, nasihatnya mungkin menyuruh kita untuk ambil jalan pintas supaya keluar dari masalah. Jalan pintasnya adalah tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika kita setuju dengan nasihat itu, kita ditelan. Tapi ketika kita bertekun di dalam masalah itu, kita tahu bahwa ini adalah masalah, ini adalah bagian dari kehidupan. Demikian juga sebagai orang percaya yang akan mengalami penderitaan, kita akan mengucap syukur. Kenapa? Karena Yakobus mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Roma mengatakan untuk kita berbahagia. Yakobus mengatakan untuk berbahagialah mereka yang bertekun. Nah, karena kita berbahagia, memiliki respon yang benar, stamina rohani kita meningkat. Dan bukan hanya dapat bertahan, tapi dikatakan di ayat yang 9, lawanlah ia dengan iman yang teguh. Wah. Lawanlah ia dengan iman yang teguh. Jadi kita, saudara dan saya, dikatakan tidak hanya bertahan saja. Nasihat daripada Petrus, lawanlah dia, si iblis itu, dengan iman yang teguh. Daya tahan itu bukan hanya stamina yang kuat ini, bukan hanya membuat kita bisa bertahan, menangkis, tapi juga melawan. Melawan dengan iman yang teguh. Nah, ada satu kisah, saudara. Kisah namanya R.C. William. R.C. William ini, saudara, divonis 80 tahun di Amerika. Dimasukkan ke penjara di Louisiana. Nama penjaranya adalah penjara Angola. Satu penjara di mana di situ kalau di kita mungkin seperti Nusa Kambangan, ya, penjahat-penjahat kelas kakap, saudara. R.C. William ini di usia 20 tahunnya divonis penjara 80 tahun. Dituduh memperkosa dan menusuk korban di rumah si korban. Ketika disidang, 3 orang saksi mengatakan bahwa R.C. William itu bersama-sama kami ketika malam kejadian itu atau hari kejadian itu. Pada saat kejadian itu, R.C. William bersama kami, kata 3 orang saksi. Tapi kesaksian itu dipatahkan oleh keputusan hakim. Padahal juga selain ada 3 saksi yang mengatakan itu, juga bukti sidik jari itu tidak ada di tempat kejadian. Jadi bukti sidik jari R.C. William itu tidak ada.
Tapi karena mungkin Archie William ini hanya seorang miskin yang tidak punya uang untuk membayar pengacara atau pembela yang kuat, saudara, sehingga akhirnya dia harus menerima keputusan itu. Dia masuk ke penjara Angola, penjara yang mengerikan. Sangat menyedihkan, saudara. Archie William begitu masa depan atau mimpi-mimpinya yang begitu banyak, mungkin di usia muda 22 tahun, bayangkan. Dia harus masuk penjara atas tuduhan yang tidak dia lakukan. Bahkan dia masuk ke satu penjara di mana di dalamnya ada penjahat-penjahat kelas kakap yang bisa mungkin membuat dia kalau keluar kelak mungkin, ya karena 80 tahun berarti kalau dia keluar 102 tahun, bayangkan. Jadi mungkin kalau 80 tahun dia jalani, dia sudah, kalau misalnya umur manusia 80 tahun saja, jadi sebelum dia menyelesaikan masa tahanannya dia sudah meninggal dulu. Kemungkinan besar demikian. Jadi sangat-sangat mengerikan. Tapi saudara, luar biasa Archie William ini, saudara. Dia yang mungkin awalnya sudah putus asa, mungkin kecewa, dan hampir mungkin kehilangan iman. Di usianya ke-59, yaitu 37 tahun, di masa 37 tahun masa tahanannya, saudara. Usaha pembelaan dirinya itu bisa terwujud. Setelah, saudara, ada tes, ya, pembuktian modern, tes DNA yang membuktikan, berdasarkan hasil tes DNA ini membuktikan bahwa Archie Williams tidak bersalah. Bayangkan, setelah 37 tahun. Nah, rupanya, saudara, dia mengatakan begini, apa sih, dia ketika ditanya, apa sih yang membuat kamu bisa luar biasa selama 37 tahun? Atau selama dia divonis 80 tahun ini, dan setelah 37 tahun menjalani masa tahanan, terus dia dibebaskan. Dia masih tetap bugar, dia masih tetap penuh sukacita. Apa sih yang membuat itu? Dia mengatakan, ketika saya di penjara, dia mengambil keputusan, mengatakan kepada dirinya begini, saya di penjara, tapi pikiran saya tidak terpenjara. Artinya begini, saudara, bahwa tubuh ini bisa dikurung, tapi pikirannya tidak terkurung. Archie membuat dirinya sebagai tuan atas dirinya. Dia yang memutuskan terhadap dirinya bahwa saya tidak dipenjara, sekalipun tubuh saya dipenjara. Selanjutnya yang membuat dia bisa bertahan, yang membuat dia bisa luar biasa, menjadi orang yang luar biasa, selain karena dia memiliki pikiran yang positif, ya, dia menjadi tuan atas pikirannya, dia mengatakan saya tidak terpenjara, pikiran saya tidak terpenjara, dia juga, saudara, tetap berdoa dan tetap memuji Tuhan. Jadi selama 37 tahun itu, saudara, dia tetap memuji Tuhan, dia tetap berdoa. Dan saya percaya di dalamnya dia tetap melayani. Dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, ada kekuatan yang luar biasa. Teringat kepada Paulus ketika di penjara Filipi, saudara, bersama Silas. Dia tidak menyesali tentang apa yang terjadi dengan dirinya. Dia tidak mengutuki Tuhan ketika dia penjara dalam tugas pemberitaan Injil. Dia malah memuji Tuhan. Apa yang terjadi ketika memuji Tuhan? Dia yang dirantai terlepas. Pintu-pintu terbuka. Ada kesempatan dia untuk lari. Nah, yang ketiga yang dilakukan atau yang dimiliki oleh Archie Williams, sehingga dia menjadi orang yang luar biasa selama 37 tahun loh, saudara, penjara. Ketika dia menonton American Got Talent, ya, satu ajang pencarian bakat, saudara, ya, salah satu ajang yang terkenal di dunia, American Got Talent ini, saudara, dia melihat dan dia mengatakan dengan iman, di tengah dia sebagai orang terpenjara yang harus masih menjalani sisa tahanannya 53 tahun, saudara. 43 tahun sisanya, saudara, 43, sorry.
dia tetap memiliki harapan ketika dia terpenjara. Memang karena dia merasa dirinya tidak terpenjara, pikirannya tidak terpenjara, hatinya penuh dengan ucapan syukur. Kemudian imannya timbul, harapannya timbul ketika dia melihat American Got Talent ini di TV, saudara. Dia mengatakan dengan iman, suatu hari saya akan berdiri di panggung itu. Nah, dia mengatakan demikian, saudara, karena dia memiliki suara yang bagus. Ya, dia seorang penyanyi. Dan dia mengatakan, saya akan tampil di sana, di American Got Talent ini. Dan apa yang terjadi, saudara? Setelah 37 tahun, jadi kejadian dia ditangkap itu usianya tahun 82. Pada tahun 82, dia ditahan 1982, baru tahun 2019, ya tahun lalu, saudara, dia dibebaskan. Dinyatakan bebas, tidak bersalah setelah 37 tahun. Dan selanjutnya pada tahun 2020, dia mengikuti ajang itu. Jadi sebelum dia nyanyi di penampilan pertamanya, saudara, dia bersaksi bahwa saya adalah seorang tahanan, ditahan, divonis 80 tahun, 37 tahun saya ditahan dan akhirnya saya dibebaskan, dinyatakan sebagai orang yang tidak bersalah atas tuduhan itu. Luar biasa. Saudara, kalau kita melihat ini, kenapa Archie William bisa tabah, saudara? Rupanya kita melihat Archie William mengarahkan pikirannya bukan hal-hal yang terjadi di sekitarnya atau yang dia alami. Dia tidak menganggap dirinya sepenuhnya sebagai orang yang paling menderita. Dia tidak mau mengasihani dirinya. Dia berpikir, oke, boleh saya dipenjara, tapi pikiran saya tidak terpenjara. Saya tetap masih memiliki mimpi. Karena saya dipanggil, saya diciptakan oleh Allah. Hal-hal surgawi, hal yang kekal, hal tentang hal kekekalan itu yang dia pikirkan. Untuk itu dia tetap menyanyi, memuji Tuhan. Dan sekali lagi saya katakan, di penjara, di gereja mungkin dia tetap melayani Tuhan. Dia tetap memuji Tuhan, dia tetap berdoa. Luar biasa, sampai akhirnya, saudara, timbullah pengharapannya. Sehingga dengan iman dia bisa mengatakan, suatu saat saya tampil di sana. Dan itu terjadi. Luar biasa, kemuliaan hanya buat Tuhan, saudara. Saya percaya ketika dia melakukan langkah-langkah itu, saudara, yang tadi dia katakan bahwa saya tidak terpenjara, saya tetap memuji menyembah Tuhan, saya memiliki harapan, dengan iman saya akan perkatakan. Itu, saudara, karena ada kekuatan yang luar biasa seperti yang dikatakan tadi di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Saudara, Archie Williams bisa berhasil selama 37 tahun sampai dia bisa tampil bahkan di American Got Talent karena dia, saudara, memiliki kekuatan yang maha luar biasa yang datangnya dari Allah. Amin, saudara. Jadi, saudara, kalau kita melihat dari sini, saudara, kita juga harus memiliki itu. Ketika kita bertekun, kita memiliki daya tahan. Sehingga, saudara, kenapa kita bisa memiliki kedua hal itu? Karena kita tahu ada kekuatan yang melimpah-limpah yang berasal dari Allah, yang keluar dari kehidupan kita. Jadi saya urut lagi, saudara. Kekuatan yang berlimpah-limpah yang datang dari Allah itu bisa bekerja di dalam kehidupan orang percaya ketika orang percaya itu pertama, saudara, ya, mengerti, faham bahwa manusia itu tidak kebal terhadap masalah, pencobaan, atau bahkan mungkin penderitaan. Itu yang pertama. Selanjutnya, kalau kita memahami ini, responnya pasti benar. Responnya bagaimana? Seperti Archie William. Dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dia tidak mau terpenjara. Demikian juga kita. Responnya, kita mengucap syukur di dalam segala hal. Percaya kepada segala sesuatu, saudara, yang telah disediakan Allah kepada kita dan saudara dan saya. Responnya benar. Tidak mengeluh. Tetap memuji Tuhan. Tetap bersyukur. Seperti yang Yakobus katakan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan jika kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Baru ketika kita memiliki sikap yang benar,
Respon yang benar akan menghasilkan ketekunan. Ketika kita bertekun, ketekunan itu akan membangun daya tahan. Nah, daya tahan inilah saudara yang luar biasa, yang membuat seperti Archie William ini saudara. Pandangannya benar. Saya boleh dipenjara, tapi saya tidak terpenjara. Daya tahan ini membuat dia tetap fokus kepada panggilan Tuhan. Dia tetap berdoa, dia tetap memuji Tuhan, dia tetap melayani Tuhan. Dari hasil itu, saudara, kedua hal itu akhirnya saudara timbullah pengharapan. Dia tidak melihat yang kelihatan. Dia percaya kepada yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu adalah harapan. Yang tidak kelihatan itu adalah janji Tuhan. Untuk itu dia mengatakan dengan iman bahwa suatu saat saya akan berdiri di sana. Suatu saat saya akan berdiri di sana. Jadi luar biasa, saudara. Percayalah, saudara. Masalah apapun yang kita saudara dan saya hadapi, ketika ada masalah di sana, ada pergumulan di sana ada berkat, di sana ada pengharapan. Itu harus dibangun keyakinan seperti itu. Supaya kita bisa bertekun di dalam setiap masalah apapun. Dan ketekunan itu akan menimbulkan saudara kekuatan atau daya tahan. Daya tahan inilah yang memampukan kita menghasilkan pengharapan. Pengharapan inilah yang membuat kita akan berkata-kata dengan iman. 2 Korintus 4 ayat 13 katakan begini. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Saudara, dua hal yang saya sampaikan, yang saya kutip semua itu dari firman Tuhan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan jika kamu masuk dalam mengalami berbagai pencobaan. Atau Roma 5 tadi dikatakan bahwa ketika kita saudara dan saya mengalami pergumulan, dikatakan di Roma 5 ayat yang ketiga dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ketika kita tekun, terbangun di daya tahan, kita bisa melihat pengharapan itu. Tapi kalau kita tidak tekun, daya tahan lemah, kita tidak bisa melihat pengharapan. Kita akan mengatakan, sudah putus harapan. Tuhan sudah meninggalkan saya. Untuk apa lagi? Apapun yang terjadi, silakan terjadilah. Tapi kita sebagai orang percaya, miliki pemahaman bahwa masalah itu pasti terjadi pada setiap orang. Responlah yang benar ketika menghadapi permasalahan. Tetap memuji Tuhan, tetap bersuka cita. Saudara, karena sukacita itu saudara, itu ada di dalam kita. Jadi diupayakan. Sukacita itu adalah keputusan kita. Bukan masalah eksternal, tapi masalah internal. Boleh di sekeliling kita terjadi apapun, tapi orang percaya harus tetap mengucap syukur. Tetap bersuka cita senantiasa. Sekali lagi saya akan bacakan berbicara tentang iman. Karena adanya harapan, perkatakan dengan iman. Apa sih yang saudara harapkan? Apa yang saudara lihat? Ketika saudara telah bertekun selama ini, ketika timbul daya tahan, apa yang saudara lihat? Itu pasti akan ada harapan. Ketika saudara melihat harapan itu, perkatakan dengan iman. Sebab dikatakan seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya. Dan sebab itu kami juga berkata-kata. Percaya harus diperkatakan. Ketika kita melihat pengharapan, perkatakan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya seperti apa yang dialami Archie William. Dia keluar dari masalah, bahkan dimuliakan oleh Tuhan. Itu juga akan terjadi kepada kita saudara dan saya. Ayat 18, 2 Korintus 4, saya ulangi baca lagi. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, jangan perhatikan yang kelihatan. Seringkali itu menghancurkan iman kita. Seringkali itu membuat kita lemah. Lemah, iman kita lemah, kita ditelan oleh si iblis. Artinya kita mengikuti nasihat-nasihat sejahat. Tapi kita orang percaya, jangan perhatikan yang kelihatan. Perhatikan yang tidak kelihatan, yang kekal.
yaitu janji-janji Tuhan. Seperti Ibrani mengatakan berbicara tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang apa saudara? Yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang dikatakan begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan. Harapan apa kita? Perkataan akan terbukti. Karena iman harus ada buktinya. Buktinya itu adalah dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang kita katakan, yang kita dapatkan dari Tuhan. Satu penglihatan, yaitu harapan. Amin, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi 3 hal. Saya ingin mengajak kita semua. Miliki ketekunan, miliki daya tahan, miliki iman. Maka kita akan menerima berkat kemuliaan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kiranya apa yang boleh hamba-Mu sampaikan hari ini boleh meneguhkan setiap iman umat jemaat-Mu ini Bapak. Supaya mereka di tengah-tengah pergumulan ini, mereka tetap bertekun sehingga melahirkan daya tahan. Dari daya tahan itu Tuhan, mereka mendapatkan penglihatan-penglihatan. Itu harapan-harapan. Di mana mereka mempercaya apa yang tidak kelihatan. Itu janji-janji firman. Hal-hal yang Kau katakan dari surga ketika umat-Mu di dalam pergumulan bertekun. Tetap berdoa, tetap menyembah. Dan Kau menyampaikan janji-janji-Mu kepada setiap jemaat. Harapan itu kan nyata. Dan jemaat-Mu semua, kami semua keluar sebagai pemenang. Karena kami ditakdirkan oleh Engkau sebagai orang-orang yang mengalahkan dunia. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Materaikan apa yang telah hamba-Mu sampaikan di dalam setiap roh, tubuh, dan jiwa kami semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, buka hati, angkat tangan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Di dalam berkat berkelimpah, Allah yang kekal, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.